Ini Bu, kan PT Indobismart ini berdiri dari tahun 2000 ya Bu. Iya. Itu eh, berkembang dari usaha kecil menjadi jaringan retail IT. Betul. Menurut Ibu ya, faktor kunci apa yang paling berperan dalam berkembangnya PT Indobismart ini? Faktor yang paling Iya, sangat mendukung ya. iya. Terutama kita nggak cuma masalah penyediaan barangnya, tapi juga di sini ada keterkaitan dengan SDM. Keterkaitannya dengan SDM dan penyediaan barang itu sendiri. Kemudian di sini kalau kita ngomongin tentang penyediaan barang, di sini juga ada yang namanya apa namanya perencanaan keuangan ya, otomatis di perusahaan kita harus bisa menganggarkan dana berapa budget yang kita punya dan kita harus menyesuaikan juga dengan apa namanya apa namanya kondisi-kondisi barang-barang kita ini tadi gimana nih di pasar gitu, mampu nggak dia bersaing dengan apa namanya dengan kompetitor-kompetitor yang lain, karena kompetitor-kompetitor yang lain itu kita nggak cuma masalah di spek barangnya tapi otomatis dengan harganya mungkin pasti nanti akan ada yang namanya beda tipis lah ya, beda tipis, tapi kita akan mempunyai pelayanan yang berbeda, after sales yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Itulah yang bisa kita junjung di sini di PT Indobismart supaya PT Indobismart itu lebih maju lagi ke depannya. Baik Ibu, lalu ini ada pertanyaannya selanjutnya itu mungkin ke target dari pemasaran atau Mhm, penjualan dari PT mhm. Indobismart ini ke siapa ya Ibu? Mungkin lebih ke spesifiknya. Spesifiknya. Jadi gini Mbak, kita tuh punya pangsa pasar atau target yang baik dari kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas kita ada available. Jadi kita menyesuaikan misalnya ini dengan budget pelajar, dengan anak dia butuh laptop katakan. Butuh laptop ya kita menyesuaikan budgetnya mampunya berapa. Satu, yang kedua kita pasti akan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan selama dia masa perkuliahan ini berjalan. Seperti itu. Yang jelas intinya laptop tersebut mumpuni gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu, kita juga punya juga klien-klien kita yang memang golongannya menengah ke atas, kita pasti akan memberikan spesifikasi atau spek-spek laptop atau yang dibutuhkan, entah itu CPU atau apapun itu yang sesuai dengan budgetnya mereka. Seperti itu. Itu apa mungkin ada yang ke perusahaan khusus Bu, misal mensuplai ke perusahaan? Iya, iya. Kita jalan MOU biasanya dengan perusahaan-perusahaan besar. Kita juga pengadaan tuh banyak ya Mbak. Kita nggak cuma laptop dan perangkat-perangkat lainnya, tapi kita juga beberapa waktu lalu itu kita bantu juga kayak penyediaan kayak meja kursi, apa seperti itu. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk operasional rumah sakit itu Mas. Nah, itu kan ada kan ya mesin buat apa tuh mesin antrian tuh loh. Nah, itu juga seperti itu kita juga menyediakan seperti itu. Baik, berarti selain ke individu itu jadi mensuplai juga ke Benar. Dan kita kan juga ada ini kan Mbak, di Indobismart sendiri kan juga ada rental gitu ya, rental laptop. Waktu itu kita ada tes apa ya waktu itu, saya lupa itu kita menyediakan sekitar 500 unit, itu kita rental. Direntalkan ke pihak. Ya, pihak yang pelanggan kita, pelanggan kita. Nah, kita ngambilnya lewat supplier, seperti itu. Atas unit itu beserta dengan kelengkapan yang Mbak, jadi mau dari laptop, mouse, mousepad, dan lain sebagainya. Gitu. Seperti itu apakah ada apa jangka waktu tertentu itu untuk minimal rental gitu? Iya, ada. Tapi itu sesuai dengan kesepakatan ya, Mas, yang dibentuk oleh PT Indosmart dan supplier kita. Ada jalin kerjasama gitu. Kira-kira sekitar rentang berapa lama untuk rentalnya? Oh, apakah itu berarti PT Indobismart ini menyalurkan antara supplier ke perusahaannya yang membutuhkan gitu Iya, atau? kalau yang rental-rental ya. Tapi kalau misalnya yang kita jual lagi, misalnya ke end user seperti itu ya, itu kita pasti jatuhnya pulang. Kan seperti itu.
Kalau boleh tahu Ibu, PT Indobismart ini bekerja sama dengan supplier-supplier di mana saja ya? Mungkin penyedianya itu perusahaan apa saja? Iya, kalau supplier-supplier kita ada yang besar, Mbak. Namanya salah satu contohnya kayak Dividenias atau Tekno Grosir. Ya, itu besar sekali di Jakarta tempatnya. Kemudian ada Juragan Laptop Bandung, itu juga besar, perusahaan besar di Bandung. Kemudian di sini juga ada Muracom, ada juga Mitra Prisma, itu supplier-supplier kami ya. Besar-besar sekali itu perusahaannya. Eh, Referensinya lagi. Nggak apa santai aja. Relax, relax, santai. Terus mengenai alur proses bisnis, mungkin Iya. dari yang awal itu dari permintaan konsumen, lalu penerimaan mungkin pengadaan barangnya, hingga sampai ke tangan konsumen lagi itu bagaimana? Hmm, jadi gini, terkait pengadaan barang, ini kita nggak cuman dari permintaan konsumen ya, tapi kita memang dasarnya adalah menyediakan. Memang kita sudah menyediakan nih. Katakan kalau misalnya yang sudah kita sediakan itu tadi, yang diminta oleh konsumen tidak ada, baru kita ambil, kita sediakan. Gitu sistemnya. Kemudian di sini kalau untuk alurnya, untuk alur pengadaan barang sendiri kita pasti ke purchasing. Dari purchasing dulu, di order dulu, kemudian biasanya purchasing itu dari PT Bismart itu nanti akan ditugaskan ke Jakarta atau ke Bandung seperti itu untuk langsung ada panggilan barang, bikin MOU langsung dengan pihak supplier seperti itu. Biasanya kita kan nggak cuma satu dua laptop ya Mas ya, nggak cuma satu dua unit, tapi kita juga ada ratusan, bahkan untuk juga pernah ribuan juga, seperti itu. Sekali datang itu biasanya sekitar berapa kali ya? Banyak kok Mas kemarin tuh, yang terakhir kemarin itu ada 100 kali datang ke Indomart. Dan kita langsung sebar ke masing-masing cabang kita. Cabang kita di sini tuh ada sekitar 26 cabang. Ya, mulai dari Plaza Marina sampai dengan yang paling jauh ya, yang paling jauh di Bantul, Jawa Tengah. Ya, seperti itu. Kemudian dari situ nanti untuk teknisnya, proses-prosesnya nanti ketika sudah order ya, ketika barang itu sampai di PT Undi Bismart, itu biasanya kita akan cek cek QC dilakukan oleh pihak QC. Seperti itu. Di unboxing kita cek betul-betul apakah barang tersebut kondisi datang dalam keadaan aman atau tidak. Nah, kita di Indomart sendiri itu punya dua. Kita ada yang namanya barang new, ori otentik, baru, dan ada yang barangnya sifatnya kayak second, seperti itu. Itu ada kita punya dua 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 sisi ya. Itu kan biasanya kan ada tuh anak-anak yang sekolah-sekolah tuh, aku kan ini laptopnya yang murah aja, tapi speknya sesuai lah intinya juga dengan budget. Kebutuhan. Ya, itu biasanya kita sarankan ada dua, mau yang new, emang new baru atau yang second, seperti itu. Nah, kalau sudah ditawarkan dengan kondisi, oh, ternyata yang second itu nggak terlalu beda jauh kok gitu. Mau bodinya, mau apanya, itu mulus gitu. Kita benar-benar cari barang ketika sampai sana ya, purchasing itu. Kita memang cari yang benar-benar, kalau bisa mendekati 99,9% dengan yang, iya, dengan yang baru. Iya, seperti itu. Jadi benar-benar apa, nggak bisa bedain bahkan customer kita tuh, ini yang baru kok kayak gini, ini yang second kok gini, sama aja gitu. Seperti itu. Karena kita memang benar-benar utamain kualitas sih, Mas. Baik dari fisiknya, dalamnya, software semuanya. Kita utamain itu. Untuk apa yang barang second tadi juga ada supplier sendiri. Supplier, supplier barang second maupun barang baru itu sama, sama. Jadi mereka juga punya yang barang-barang baru yang masih dalam dusbuk asli yang ini ya bawaannya ya seperti itu. Sama. Berarti kalau setelah itu tadi kan Mhm. dari sini nanti ke supplier, terus supplier langsung dikirim ke pusat sini. Iya betul, Lalu ke pusat baru disalurkan ke cabang betul, seperti betul. Selanjutnya, kan ini eh, dari PT Wisma Wisma Iya iya. terdiri dari berbagai divisi dan banyak-banyak cabang. Benar. Itu melakukan koordinasi antar mungkin antar divisi dan antar cabang itu gimana?
koordinasi untuk pembagian Job desk atau job desk. Iya. Kalau untuk job desk itu kan keterkaitannya dengan SDM dan itu ada HRD, ya kan? Setiap perusahaan pasti ada HRD pasti, karena namanya HRD kan tugasnya khusus untuk human resources kan. Kita nggak bisa lepas dari namanya HRD karena satu perusahaan tuh kalau kita cuman ngandelin di kualitas barang aja kan nggak bisa ya. Kita harus punya yang namanya SDM yang baik, yang mumpuni, yang bisa menghandle pekerjaannya dia, job desk-nya dia. Nah, kalau kayak gitu, itu keterkaitannya dengan SDM, dengan HRD, nanti seperti apa koordinasinya, mana-mana saja SDM-SDM yang membutuhkan, yang maksudnya toko-toko yang membutuhkan SDM-SDM yang sesuai dengan eh, apa namanya perusahaan ini berdiri, apa kita bergeraknya di bidang apa, seperti itu. Dan memang di The Bismart sendiri itu banyak banget mulai dari anak-anak SMK, sampai anak kuliah, kebanyakan sih yang relate ya, jurusannya yang relate kebanyakan. Tapi kalau nggak relate pun juga nggak apa-apa. Kita menyediakan yang namanya di sini juga ada magang, magang anak kuliah ya, maupun sampai dengan magang kerja. Kita benar-benar apa benar-benar mengarahkan, memberikan advice lah kepada anak-anak kita tadi agar gimana caranya kamu bisa menjalani job deskmu mulai dari nol. Kita benar-benar ngajarinnya dari nol. Kita bimbing terus dari nol sampai dia benar-benar bisa menjalankan job desknya dia gitu. Tapi pasti akan ada satu dua hal yang pada akhirnya tuh membuat kita tuh oh ternyata kamu ada kemampuan ini. Oke, kalau kamu ada kemampuan seperti ini, kita akan kembangkan di situ. Kalau kamu ada yang kurang, kita akan memberikan dukungan lebih. Gimana caranya kamu bisa upgrade dirimu sendiri? Gitu. Seperti itu sih kalau untuk koordinasinya antara HRD dengan cabang-cabang. Biasanya kalau dengan cabang-cabang itu dengan kepala toko koordinasinya, kepala toko seperti itu. Nanti dari kepala toko tinggal menerima. Nah, yang mengatur anak-anak ini tadi, berapa anak yang masuk ke cabang-cabang ini tadi, itu adalah bagian dari divisi pendidikan. Divisi pendidikan. Dan nanti ada di tempat saya, divisi pendidikan. Nanti misalnya ada anak yang mau magang nih, tanggal sekian 10 orang misalnya. 10 orang ini nanti disebar di toko-toko kami, mana yang membutuhkan, seperti itu. Nanti kalau sudah kita akan koordinasi dengan kepala toko, Mas, Mbak, ini nanti untuk ini ya, untuk frontliner katakan. Mas, Mbak, ini nanti untuk bagian apa namanya marketing khusus promosi digital misalnya, seperti itu by digital. Ya sudah nanti kita akan arahkan ke sana. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika anak-anak itu tadi ada di cabang-cabang ya, dia nggak mungkin pada satu job desk saja gitu. Dia pasti akan nanti belajar apa yang tujuannya juga untuk mengupgrade kualitas dirinya dia sendiri. Seperti itu. Terkait divisi tadi, di sini sendiri ada berapa divisi? Kalau divisi kita tuh ada mulai dari divisi khusus finance and tax, kemudian di sini ada operasional, kemudian di sini ada divisi pendidikan, kemudian nanti di sini ada juga divisi khusus HR dan manajemen. Terus kemudian ada itu tadi kalau fintech itu sebenarnya di sini ada yang fintech khusus untuk perusahaan ini, ada yang memang bergeraknya di bidang perpajakan, Mas. Tuh, jadi Bismarck punya yang namanya DAS Global, bisa di browsing aja itu kantor perpajakan yang dipunya oleh Bismarck seperti itu. Kemarin itu kan saya lihat-lihat di Google ya, Ibu. Iya, iya. Jadi PT Bismart ini punya banyak cabang-cabang dan itu tidak hanya disuplai telekomunikasi, tapi Betul. iya, Ada resto juga, iya, ada agrowisata juga kita punya. Dan dulunya kita juga punya tuh Mbak di Tour and Travel juga kita punya dulunya. Kemudian properti juga kita sampai dengan hari ini masih berjalan. Cuman yang kalau yang gimana Tour and Travel itu kita sudah belum pikat di situ, tapi kita mengembangkannya di yang sektor yang lain, di agrowisata itu baru sih. Agrowisata di ada celuring waterpark itu juga punyanya Bisma. Celuring Banyuwangi yang Bisma juga.
banyak banget, Iya, banyak banget, bercabang-cabang gitu banyak. dan itu Kita tidak hanya di satu sektor bener, industri. bener. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin PT Indonesia itu nggak cuman IT, retail Iya. IT enggak, tapi banyak pengembangan sayap itu kemana-mana ke food and beverage ya kan. Resto itu ada satu, ada dua, yang di Jemur juga ada, di Ketintang ada. Jadi bisa dibilang ya, yang spesifik itu Multi sektor. iya, benar kayak gitu. Tapi kalau di perusahaan yang di pusat ini yang jual pengadaan ini, Iya, kira-kira itu kalau ada pengadaan, proses pengadaan itu departemen yang terlibat apa saja? Atau mungkin misal ada pesanan masuk nih, itu nanti pesannya kemana? Terus yang dipesan misal ke servis ya, ya. itu nanti ke arahnya kemana gitu? Di Oke. divisi apa, Oke, departemen jadi apa? kalau misalnya kita ada servis kan di sini divisinya itu masuknya ke operasional, masuk ke divisi operasional. Kalau masalah servis-servis barang itu bisa mulai dari anak cabang. Anak cabang biasanya suka ngelempar ke kita kan, ketika ada servis barang ya, misalnya ini laptopnya bermasalah, laptopnya kendala, baik laptop baru maupun laptop second. Ini ada masalah seperti ini ya, dia akan lempar ke divisi operasional, di mana divisi operasional itu nanti ada lagi bawahnya yang lebih disub-subkan lagi ya. Kita ada input dan output divisinya. Kemudian ada divisi gudang, gudang utama. Kemudian di sini ada lagi divisi retur. Ya. Terus ada lagi dulu tuh divisi servis itu ikut satu operasional sama kita. Tapi sekarang untuk divisi servis sendiri itu sudah lepas dari operasional. Dia berdiri sendiri di bawah naungan marketing. Seperti itu. Nah, kalau anak cabang ngelempar ke kita, otomatis kan retur nih jatuhnya, divisi retur masuk ke retur ya. Ya sudah, kalau barang tersebut masih dalam kategori apa tuh, dalam masa garansi ya Mas ya, karena baru ya, laptop baru. Ya kita akan lempar lempar itu barang itu ke service center. Ya service center bawaannya, misalnya Axio ya Axio, Advan ya Advan, seperti itu. Kemudian kalau barangnya sudah habis garansi, kita akan larikan kemana? Kita akan larikan ke divisi servis. Seperti itu untuk di servis. Itu. Nah, untuk barang-barang yang second sendiri, barang second itu kan kita punya MOU nih sama supplier ya. Itu sekitar 1 bulan masa garansinya dari supplier. Misalnya Januari, ya berarti kan habisnya Februari nih. Udah habis Februari, ternyata laptopnya tersebut bermasalah. Kita akan servis sendiri. Yang servis siapa? Bukan servis langsung, tapi pihak retur. Pihak retur itu kita mempunyai teknisi enggak? Punya teknisi sendiri yang tujuannya untuk apa namanya? Menservis yang barang-barang yang masih garansi PT Indogismar. Jadi untuk garansi supplier sendiri itu kalau barang-barang second itu 1 bulan, untuk yang kita terapkan ke cabang itu 1 bulan juga gitu. Berarti kan kalau sudah habis masa garansi suppliernya untuk di servis di sana, berarti kan cuma di sini doang nih. Nah, kita di sini dimaksimalkan. Kalau di sini ternyata masih trouble nih Mas, rentang 1 bulan ya. Nanti ada trouble lagi dan dia sudah lewat masanya, otomatis kita akan masuk lemparkan ke divisi servis. Seperti itu. Nah, di situ nanti akan dikenakan yang namanya biaya. Kayak gitu. Biayanya berapa-berapa itu kita sudah ada range-nya. Itu Mas. Ada lagi tadi yang mau ditanyain? Mungkin lebih ke ini ya Bu, mungkin misal nanti ada pelanggan nih beli, mungkin online atau langsung ke toko. Oke, ya. Eh, pelanggan bisa langsung ke sini atau ke cabang gitu ya Bu? Bisa, bisa, bisa. Itu nanti alurnya seperti operasionalnya seperti apa? Alur Dari ini atau ya, misal ke toko pelanggan langsung beli langsung bisa diambil atau perlu koordinasi dengan departemen lain? Misal ada satu barang nih pelanggan beli yang ini gitu. Pendataannya lah Ibu kayak untuk pertanyaan itu tadi Mbak, kalau barangnya memang ada ready, berarti kan bisa diambilkan nih di masing-masing toko nih. Kalau ready ya sudah, berarti untuk proses input penjualannya itu nanti akan dilakukan oleh pihak marketing atau frontliner itu tadi. Nah, kemudian ketika barang tersebut ternyata nggak ready, berarti kan harus inden dulu. ya. Nah, ketika inden kita akan menghubungi purchasing. Purchasing itu di mana tempatnya? Di bawah, di lantai 1 di bagian fintech itu.
Itu purchasing mulai purchasing kita tuh ada 3, mulai dari purchasing laptop, kemudian di sini nanti khusus juga purchasing aksesoris, kemudian di sini juga ada purchasing khusus handphone, itu ada sendiri. Nah, untuk aksesoris itu banyak, mulai dari aksesoris laptop sampai dengan HP ada tuh. Kemudian kalau laptop di sini jelas dia megang 2 purchasing-nya. Satu barang new, satu barang second. Seperti itu. Nah, nanti alurnya gimana? Nanti dari purchasing. Kira-kira butuh banyak nggak? Kalau misalnya butuhnya banyak, berarti dia harus ke sana. Ke Harus langsung di Jakarta. Jakarta atau ke Bandung seperti itu. Kalau ternyata memang dia nggak butuh terlalu banyak, dia bisa by phone atau by chat. Biasanya seperti itu untuk kontakannya. Kemudian nanti kalau sudah datang barangnya, kita akan cek itu dulu. Ceknya lewat mana? Divisi input dan output. Ketika barang datang, kita akan unboxing dan lain-lain sebagainya, itu harus benar-benar lengkap. Jangan sampai ada yang kelewat. Kenapa? Ya karena kita punya MOU tadi gunanya supaya bisa ditepati. Karena kalau misalnya ada yang bermasalah, takutnya kan pihak supplier itu kan nggak mau menanggung ya. Dan yang paling beberapa kali sempet sih Mas, itu kayak ada kendala dengan laptopnya. Laptopnya itu kayak ada cacat fisik gitu Mbak. Tapi itu di perjalanan pada saat pihak purchasing cek ke sana, mulus kodenya. Tapi pada saat setelah sampai, wah ini kok ada dent, ada kenapa-kenapa nih di bodinya seperti itu. Nah itu kalau kayak gitu memang harus ada bukti yang konkret ya seperti video, foto dan sebagainya. Itulah gunanya kita benar-benar cek QC-nya nggak cuma masalah di unboxing aja, tapi benar-benar sampai ke dalam-dalamnya nih software udah benar belum ada yang bermasalah enggak seperti itu, gampang nge-lag enggak seperti itu. Itulah gunanya QC. Nanti dari QC itu masuk ke mana? Gudang utama. Kita taruh barang-barang kita dulu di situ. Nah, nanti mana aja list-list yang membutuhkan. Oh, untuk misalnya katakan cabangnya Singosari. Cabang Singosari ini butuh Axio 5, Axio Hype 1 5, Hype 3-nya misalnya 7. Itu kan ada datanya tuh permintaan ya. Ya kita akan sesuaikan dengan masing-masing kota-kotanya itu tadi. Nah, di bagian bawah itu tadi kan tadi laut bawah ya laut bawah sendiri. Nah, itu di lantai 2. Lantai 2 itu yang sebelum masnya naik ke lantai 3 itu pinggir sendiri itu bagian input dan output Mas. Itu divisi khusus input dan output. Jadi ketika ada barang masuk, barang keluar dan sebagainya dia yang ngurusin. Oh. Nah, sisi sebelah sininya tadi yang ada ruang kosong tuh tadi, ya itu kan ada nama-namanya. Singosari mana Oh, mana. Nah, iya. itu cabang-cabang kita. Jadi kalau misalnya ada permintaan nih, katakan dari Singosari mintanya 10 unit. Ada nih barangnya sudah ada di gudang kan, sudah habis di-order kan sama purchasing. Iya. Ya udah kita tinggal taruh di situ. Sesuai dengan toko-toko kita, cabang-cabang kita seperti itu. Itu teknisnya seperti itu. Nanti kirimnya pakai apa? Kirimnya pakai ekspedisi. Ekspedisinya kita tuh ada Teba yang sehari sampai. Kemudian kita juga ada ekspedisi di sini pakai Sinar Terang. Terus juga ada yang namanya KIB. Terus ada lagi yang namanya JNE, JNT untuk laptop-laptop yang akan dikirim cuma 1-2 unit saja. Kalau jumlahnya besar, banyak, kita pasti prioritaskan untuk pakai Teba. Kalau pakai Sinar Terang atau pakai KIB, itu biasanya kita yang untuk khusus pengembalian ke supplier. Kita retur ke supplier ketika ada barang trouble, ada barang bermasalah dan sebagainya yang memang masih dalam jangka garansi seperti itu. Kita pakai 2 itu. KIB khusus buat yang Bandung-Bandung aja. Kalau yang Sinar Terang itu bisa ke Jakarta. Kenapa kok nggak Sinar Terang kok nggak bisa ke Bandung? Bisa sebenarnya, tapi akan lebih besar biayanya, kosnya seperti itu. Berarti itu nanti data yang pesanan itu masuknya ke divisi input output ya Ibu? Betul, jadi nanti alurnya dari purchasing itu akan menginformasikan ke divisi input output bahwa hari ini ada ini permintaan dari cabang ini sekian sekian sekian. Nanti di cross check aja ya datangnya benar sekian enggak gitu. Sesuai dengan orderan enggak gitu. Itu. Nah, nanti di situ juga ada keterkaitan otomatis dengan biaya finance. Misalnya, oh kita order 100 unit nih misalnya. 100 unit di Divijanias misalnya. Nanti akan koordinasi nih dari purchasing
ke bagian pembayaran supplier. Ya, bisa dibilang kayak account payable ya. Account payable kita, kemudian ditanya ini benar 100 unit apa enggak? Ordernya berapa per unitnya? HPP-nya dari sananya berapa gitu. Dari kita berapa nih? Kita mau sell lagi, jual lagi berapa? Seperti itu. Itu ada sistemnya sendiri dengan pihak finance ya. Berarti koordinasinya antara purchasing sama finance. Purchasing, finance, operasional saling berkaitan. Saling berkaitan. Operasional ya hanya untuk secara teknis ya memang ya pembagian-pembagiannya. Cek lebih ke cek QC-nya seperti itu tentang masalah garansi barangnya, berlakunya seperti apa. Itu kan ada Berarti yang alurnya tadi kan misal ada barang kosong itu nanti ke kan dulu. iya, lalu ke purchasing ke supplier, supplier kalau udah datang nanti ada bagian Dari pihak operasional, pihak iya pihak operasional itu cek QC. cek QC. Lalu baru dimasukkan ke gudang, lalu ke input output itu membuat list cabang-cabang yang membutuhkan, lalu disalurkan juga. Iya disalurkan ke masing-masing cabang yang saya bilang tadi yang caranya di depan sebelah input output kan ada ruangnya. Nah, itu ada per nama masing-masing kotanya. Nah, kita akan taruh di situ. Kita kirim pakai ekspedisinya namanya Teba. Teba itu sehari sampai. Kecuali Bantul ya, Bantul itu 3 hari biasanya. Karena jauh kan, dari Jawa. Gitu. Dalam mengelola mungkin dari stok, terus mengelola transaksi dan layanan untuk pelanggan itu apakah menggunakan sistem khusus seperti ERP, aplikasi internal atau masih manual? Gini, kalau masalah eh, purchase order ya terutama ya. Purchase order itu kita ada yang namanya aplikasi Accurate. Accurate, tahu Accurate? Nah, Accurate, kemudian di sini juga masih sistemnya juga masih ada by Excel atau spreadsheet seperti itu. Ya, kita jalan dua-duanya di situ. Kalau manual kita sudah tidak menggunakan karena kalau manual kita akan rawan ya, Iya. rawan sekali. Kita perusahaan distributor besar juga, jadi nggak mungkin kita menggunakan sistem manual. Itu tadi sih kalau masalah sistem seperti itu. Berarti untuk yang misal sistem yang benar-benar dari perusahaan sendiri itu belum ada ya, Bu? Kalau yang Takutnya dari perusahaan sendiri enggak belum ada. Kita masih pakai bisa dibilang Accurate kan kayak luar ya. iya. Iya, ya itu sih. Kita pakai Accurate, pakai Excel, pakai spreadsheet gitu ya kita punya. Dulu sebelum Accurate itu ada, tapi kurang baik, kurang bagus dan bikin apa ya stok-stok itu tadi kayak gak jelas gitu. Iya, bener. Jadi harusnya stoknya sudah habis, tapi di situ kayak masih nyantol di Belum program update. gitu. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu, namanya direktur atau namanya perusahaan melihat loh, kok bisa masih nyantol barang yang sudah nggak ada. Itu ada beberapa case-case seperti itu yang memang kita hadapi ya. Karyawan-karyawan itu sampai bingung ini gimana kok nggak ada, barangnya kemana gitu. Yang namanya CCTV itu pasti berjalan terus kan ya Mas ya. Ya tapi nggak ada ini gimana. Akhirnya mau nggak mau karyawannya ganti. Ganti sebanyak 2 unit itu tadi. Satu unitnya HPP-nya paling tidak sekitar 5. Tapi waktu menggunakan Accurate sama Excel ini apakah ada permasalahan serupa yang mungkin miskom atau Enggak sih, enggak lah. Kalau selalu pakai Accurate, Accurate jalan, Excel atau spreadsheet jalan, enggak. Karena memang benar-benar pencatatannya benar-benar kita ketat banget sekarang. Beda sama yang dulu ya, masih awal-awal berdiri itu kan namanya perusahaan awal berdiri, itu pasti akan banyak yang iya, update-nya? banyak banget yang harus diperbaiki. Mulai dari sistemnya ini gimana, ini kayak apa, benar-benar ini banyak lah, apa yang dikoreksi itu banyak banget gitu. Tapi kalau sekarang kita lebih tertata, lebih terstruktur, barang-barang ini tadi stoknya kita pastikan tidak ada yang miss juga di programnya maupun by data Excel. Saya sendiri
Ini saya sedikit cerita ya. Saya sendiri itu sebelum pindah ke divisi pendidikan, saya kan belajar juga di divisi pendidikan. Saya tuh divisi operasional. Bahkan MTek saya aja masih divisi operasional gitu, admin operasional gitu. Jadi saya tahu betul bahwa kegiatan operasional itu seperti apa gitu, yang berlangsung, yang sehari-hari terjadi gitu. Gimana enjoy-nya, gimana chaos-nya tuh tahu gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya di divisi Retur, jadi operasional disubkan ke Retur. Di Retur itu kita juga ada yang namanya gudang, gudang Retur. Gudang Retur itu banyak kan ya Mas, ada barang-barang kayak misalnya apa namanya DDR apa yang kayak gitu ya. Iya. Itu kan banyak kan. Itu yang error, yang trouble, yang apa kita harus kembalikan ke slide. Itu kan masuk ke program juga kayak gitu. Mana yang mana yang memang barang itu sudah kembali ke toko dan mana barang yang masih nyantol di program itu pasti akan kelihatan. Kalau misalnya nyantol di program itu pasti pihak audit itu juga akan bisa menilai dan pasti akan menanyakan kenapa kok masih nyantol ini ada di mana gitu akan benar-benar eh, ketat banget untuk ditelusuri seperti itu. Ditanya ini harga berapa, HBP-nya berapa sampai segitu. Ya hanya untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi case yang seperti itu. Iya. Karena kalau misalnya ada yang kayak gitu, udah pasti kita pasti akan mengganti. Yang kalau yang lucu ketika sudah mengganti barangnya ketemu. Itu lucu banget itu. Ya udah harus kalau udah ketemu ya uangnya dikembalikan. Itu kan sebagai bentuk apa ya, bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab kita ya gitu sebagai karyawan. Jangan sampai ada yang miss karena namanya perusahaan yang bergeraknya di bidang retail seperti ini, itu kan gudang kan pasti banyak ya, gudang gudang satu, gudang dua, gudang tiga gitu. Nah kalau yang bagian input output dia tidak ada gudang sistemnya, beda. Yang ada gudang itu cuma divisi servis, retur, dan gudang utama. Servis, retur, gudang utama itu dia ada gudang. Kalau input output nggak ada. Karena kan case-nya kan case flow-nya kan ya kan kayak jalan terus kayak orang masuk, keluar Bagian kan menyimpan pencatatan. kan. Tadi juga dijelaskan kalau Indonesia ini punya konsumen yang dari anak muda sampai yang atas juga kan ada. Di PT Indonesia sendiri itu kalau melihat perubahan konsumen yang saat ini sedang berlangsung itu bagaimana? Perubahan konsumen yang sedang Tren berlangsung. konsumen kan setiap tahun kadang berubah ya. Jadi cara melihatnya itu seperti apa? Cara melihatnya kalau dari kita sendiri itu ini Mas, kita kita pasti akan mencari tahu ya, apa sih yang sebenarnya lagi dipengenin sama anak-anak zaman sekarang, anak Gen Z itu apa yang lagi dicari. Kita pasti akan menyasar ke sana. Kita pasti akan melihat, oh ini loh perkembangannya seperti ini. Mereka tuh pengennya yang bisa mengikuti ini ya, apa ya, arusnya yang dimau tuh seperti apa, kita akan mengikuti. Jadi kita nggak stagnan, kita nggak menggunakan cara-cara lama. Kita masih mengikuti mulai dari apa sih yang mereka cari, yang mereka butuhkan, mulai dari misalnya katakan kayak teknologi itu HP, katakan HP itu kayaknya kayak gimana. Kemudian harganya otomatis kita akan mengikuti harga pasar, bahkan kita carinya yang lebih di bawah itu harganya. Iya, harganya kita bersaingnya di situ. Dan kita nggak cuma bersaing di harga sih, Mas. Kita lebih ke after sales-nya juga. Seperti itu. Ya, gini gitu pengennya apa, yang kayak gini nih, gitu-gitu. Siapa ke sana. After sales-nya yang dimau sama Nana Gen Z. Terus gimana dengan kayak konsumen-konsumen kita yang di atas itu, di atas anak-anak yang Gen Z yang mungkin sudah settle, saya settle, ya kita juga akan mengikuti pelayanannya seperti apa. Misalnya katakan, oh orangnya datang nih, misalnya ke marketing di bawah nih, milih barang nih, kita pasti akan menyarankan, ibu pilih apa, bapak, teman saya pilih apa, pengennya kayak apa gitu. Kita pasti akan kayak mungkin kayak apa namanya pelayanan kita kayak, Pak Bu, puasa tidak, puasa kita buatkan apa kopi teh dan sebagainya dan lain-lain banyak banyak dan di bawah itu juga itu Mas di marketing tuh kayak sistemnya ada apa itu reward gitu loh Mbak setelah pembelian apa itu nanti ada kayak kayak oh Bu ini sudah beli ini ya laptop ini kita ada kayak pengambilan undian nih hadiah
itu nanti kita sejahtera dia, seperti itu. Pun juga ketika itu kita kawal terus Mas, jadi nggak lepas ketika sudah dia pulang dari sini, kita nggak lepas gitu aja, kita pasti akan setiap hari itu pasti akan ada yang namanya greeting, "Selamat pagi Pak, Bu, gimana kabarnya? Sehat Pak? Gimana Bapak aktivitasnya hari ini Pak, Bu, gimana? Laptopnya aman Pak? Lancar Pak?" Gitu, "Ada kendala tidak?" Gitu. Terus itu Mas, terus sampai nanti kita akan menemukan bahwa, "Oh, ini ada case seperti ini." Ya sudah, bahkan kita, layani ketika barangnya yang di-order misalnya, PC all in one-an gitu, ditaruhnya di rumahnya beliau misalnya, kita datang Mas, kita servis tuh, kita datang ke situ. Seperti itu pelayanan kita. Berarti lebih ke after sales-nya itu Iya, tadi. iya benar. Dan saya rasa, nggak ada yang seperti retail bisnis. Seperti sampai bener-bener didatengin ke rumah customer-nya, bener-bener. Iya, sampai seperti itu. Kalau misalnya soal, "Oh, kita, kita ada potongan nih," itu udah biasa sih, Mas, udah biasa. Iya. Tapi kalau sampai kita datang loh, datang, "Gimana Pak, Bu?" Gitu, sampai kayak gitu, itu kan nggak ada yang punya selain Bismart sih rasanya, kayak gitu. Eh, Iya sih. mungkin kan di tahun ini terkhususnya ya, itu kan lagi terjadi kenaikan harga RAM. Apakah mungkin udah ada kayak komplain dari customer atau mungkin dari PT Indobismarnya sendiri agak mengalami kendala terkait harga atau stok RAM gitu? Mmm, kalau dari kita di Bismart itu, Mas, karena gini ya, mungkin karena jaringan kita, jalinan jalinan dan jaringan kita itu sudah lama ya, dengan pihak-pihak supplier, supplier besar. Nggak ada kendala yang terlalu berarti sih, Mas, dan nggak membawa dampak yang terlalu signifikan banget ke end user kami gitu. Dan kami dari PT Libismart, kita melihatnya bahwa ketika customer kami memang membutuhkan, dia juga nggak akan melihat, "Ini harganya kok naik ya? Ini kok gini ya?" Nggak ada, karena dia memang benar-benar membutuhkan, gitu. Dan kita memang kayak gencar juga di promo-promo kami ya. Banyak banget promo-promoan itu, Mas. Marketing pusat dengan marketing di toko, promonya jelas berbeda. Cari yang berbeda. Tapi pasti ada selisih sekian, sekian. Mengirimkan harganya di situ, memainkan apa ya, istilahnya kayak after sales-nya juga pasti berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor pusat dengan pihak cabang atau toko-toko kami. Seperti itu. Tapi tetap dalam satu kesatuan yang intinya sama, tujuannya ya sudah, tujuannya untuk profit perusahaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu. Terus apakah ada tantangannya sendiri mengenai konsumen tadi? Tantangan? Tantangannya sendiri gitu, kayak misal ada satu konsumen ini, dia mintanya ini, tapi waktu kita selesai itu ternyata konsumennya kayak gimana ya, teksnya itu kurang menyenangkan gitu. Mungkin ada gitu. Iya, iya, iya. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh biasanya kita pasti akan apa ya, memberikan tergantung konsumennya juga ya, Mas ya. Kalau konsumennya anak-anak muda, kita bisa lah Mas tolak. Tapi kalau yang konsumennya orang-orang tua ini tadi tuh, ya kan sepuh-sepuh gitu kan, ya. Ya kita berusaha untuk apa ya, Mas, mengambil ininya aja sih, mengambil bawah aja. Kita akan menjelaskan sedetail mungkin bagaimana dengan apa SOP yang ada di sini, maksudnya SOP jual belinya seperti apa, kemudian ketentuan-ketentuannya. Kalau misalnya misalnya dia dikasih ini, speknya ini, ternyata pas dicoba, "Kok gini sih Mbak? Kok gitu sih Mbak? Terlalu banyak komplain," gitu kan misalnya. Ya kita pasti akan memberikan fakta bahwa, "Iya Pak, kita untuk, barang ini kita speknya adanya ini Pak," gitu, "dengan harga segini Pak," gitu. "Bagaimana kalau Bapak misalnya mencari yang lain, kita adanya yang seperti ini Pak," kita akan memberikan advice loh, biasanya dari pihak marketing ya, kalau seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, biasanya kita pasti akan melakukan itu tadi sih Mas, apa ya, lebih ke menjaga sih, menjaga agar gimana caranya customer kami itu jangan sampai kecewa, jangan sampai apa ya, Mas, ya itu tadi ya namanya sih Mbak, eee, ketika kita memberikan advice tuh dia kan kadang ada yang grundel, yang apa dan sebagainya. Jangan sampailah dia kayak timbul istilah Jawa itu kayak mangkel gitu loh sama kita, janganlah. Ya itu tadi lebih ke bisa dibilang
Kalau saya pribadi ya dalam dunia pendidikan, itu kayak mentoring gitu loh. Kita bener-bener mentoring dan kita dan benar-benar pendekatannya itu secara interpersonal lah ke customer itu tadi. Jangan sampai karena satu customer itu sangat bernilai banget loh buat kami gitu kan. Ya karena dari satu customer itu pasti kan akan ada apa pembicaraan-pembicaraan ke yang lain dan dari mulut ke mulut itu kan Iya. lebih lebih apa ya Mas ya? Kalau yang zaman sekarang tuh kita kayak lebih cepet gitu loh Mas. Heeh, daripada by brosur atau mungkin by digital marketing seperti itu. Karena yang melek digital marketing itu masih anak-anak muda, anak-anak Gen Z seperti itu. Gimana dengan orang-orang tua? Kalau orang tua kan mungkin udah banyak ke gaptek ya. Kalau brosur mungkin kadang dibaca kadang enggak gitu. Tapi kalau dari mulut ke mulut itu kan akan berbeda. Marketing dari mulut ke mulut itu akan berbeda. Apalagi ibu-ibu. Iya kan? Benar kan? Iya. Iya. Seperti itu. Kita aja sih. Eh, sekarang kita ya, Iya. di sini sendiri tuh bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi digitalnya untuk mendapatkan jadi konsumennya. Gimana? Karena gini, di marketing kita ada jalan kerjasama dengan pemerintah. Katalog gitu. Namanya SIP lah pemerintah. Itu kita pakainya itu sih Mas sama jalin juga sama seperti pembiayaan-pembiayaan kayak pay-later seperti itu. Kemudian kita juga memanfaatkan juga dari ini sih Mas website-website kita yang kita perbarui. Itu juga dibantu juga dengan juga yang penyediaan anak magang sama dengan karyawan untuk perbarui website. Kita pendekatannya ke sana. Lebih ke arah digital sih. Kalau website-website itu apakah yang di bidang marketing juga Ibu yang menghandle itu? Kalau website itu dengan ini Mbak, dengan apa namanya teman-teman dari bisnis digital. Iya, Berarti pendidikan juga yang betul. Dari pendidikan tapi divisinya berbeda. Eh, untuk rencana kedepannya itu untuk memperluas pasar atau meningkatkan pengalaman pelanggan itu ada setiap tahun ada sesuatu khusus gitu. Iya sih, lebih 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 apa ya mungkin Mas supaya bisa berkembang ya ke depannya kalau saya rasa kayaknya ya Mas ini pengamatan saya secara pribadi POV saya ya itu kalau bisa lebih banyak bermain di SEO engine gitu. Ya kan sistemnya kan ada yang juga top up di Google kayak gitu di kata kunci kemudian ya nggak mengandalkan ads kenapa nggak mengandalkan ads soalnya kan kita takutnya nanti akan rugi. PS juga mahal. Iya benar rugi. Ya akhirnya kita pengennya sih kalau dari saya pribadi gitu karena kemarin memang juga sempat ada meeting yang dibiarkan untuk online medianya kita ada TikTok, Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, OLX. Terus juga kalau mau menanyakan efektif mana dari mulut ke mulut atau kalau dari POV saya ya itu tadi selain daripada brosur, banner yang kita pasang, yang kita sebar itu pasti dari mulut ke mulut. Kecuali anak-anak Gen Z ya, anak Gen Z sudah melek dengan ini kan beda dengan yang sudah satu sih. mungkin kalau dari Bu Rena ini harapannya di bidang teknologi nih Indonesia ini kira-kira yang perlu dikembangkan apa ya? Mungkin karena tugas kami itu outputnya menyusun sistem atau sesuatu yang berkaitan dengan mempermudah proses bisnis itu tadi, Ibu. Menurut saya yang perlu dikembangkan itu ini sih Mbak. Yang lagi sangat terbuang di kantor PT Indobiz itu ke bisnis digital ya, lebih ke arah sana.
website kami, benar-benar semuanya harus diperbarui karena benar-benar baru banget, dibantu juga dari anak magang itu, ya itu tentang website. Ya, karena terus terang aja beberapa tahun terakhir tuh website kami kurang bisa dikelola dengan baik gitu. Kita hanya bermain fokus pada banner, fokus pada brosur, fokusnya pada itu terus aja. Nggak yang mengarah pada website. Harusnya kan bisa lah ya. Iya. Benar yang ini betul. Ya. Itu dari ini dari kemarin masih banyak yang perlu ditanyakan. Kalau itu apakah ada tim IT-nya sendiri? Untuk tim IT kita ada, cuma memang apa ya masih lebih ke ini sih, nggak 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 terlalu nggak terlalu spesifik sih kemana bagian kita kayak ya sudah universal aja by PT Nubismart. Jadi kayak merangkap yang lain-lain juga kan, kayak ada resto, ada mana gitu. Tugasnya dibantu. Tapi kalau kalau yang spesifik khusus buat nanganin ini, website ini enggak. Tapi untuk mengenalkan itu nanti bagian marketing ya, Bu. Untuk mengenalkan websitenya. Mungkin produk-produk PT Indobismartnya ke Iya, halayak. betul. Marketing pasti di situ bermain. Betul. Marketing. Kalau misalnya dari divisi yang lain kan nggak mungkin ya, Mbak. Operasional kan, mungkin dari divisi pendidikan kan beda. Karena ujung tombak perusahaan itu marketing. Marketing frontliner itu dan nomor satu. Iya. Pasti. Nah, sekarang tadi masuk lewat mana, Mbak Mas? Depan. Depan sini, marketing sini ya. Jadi di depan yang banyak laptop-laptop itu ya. Iya. Tuh. Terus sekarang kan servis kan berdiri sendiri tuh ya. Karena di yang sebelah kanan itu marketing, sebelah kiri servis. Servis sekarang di bawah naungan marketing. Terus sekarang. Berarti itu strukturnya nanti marketing bawahnya service gitu ya, Bu? Betul. Kalau secara umum dari atas ke bawah untuk yang perusahaan pusat ini strukturnya bagaimana ya, Bu? Maksudnya Dari ini. yang pimpinan ke bawah atau departemen yang terlibat. Mungkin agak panjang sih ini. Iya, nggak apa-apa. Iya, bisa jelasin ya. Nah, itu dari CEO, dari namanya Bapak Iswanto. Oke, terus di bawahnya lagi ada putri beliau namanya Mbak Hana, itu bagian dari COO. Kemudian ada lagi direktur dengan Bapak Arifin. Kemudian ada lagi sekretarisnya Pak Sis, itu dengan Ibu Suci, sekretarisnya. Kemudian dari situ nanti ada lagi turun lagi ke bawah itu manajemen. Manajemen di sini nanti ada bagian manajer fin and tax. Kemudian ada lagi sebelahnya lagi itu manajer divisi operasional. Dan ada lagi di sebelahnya manajer dari divisi pendidikan. Dan ada lagi nanti di situ bagian dari apa namanya, apa itu, perpajakan. Oke, perpajakan nanti di situ disubsubkan lagi. Kalau bagian fin and tax itu nanti ada bagian account receivable, account payable, nanti berhubungan dengan apa namanya Mbak, bagian apa tuh, leasing dan sebagainya itu ada juga. Purchasing masuknya ke bagian fin and tax seperti itu. Purchasing masuk ke situ. Kemudian untuk divisi operasional, larinya ada juga itu tadi yang saya sudah sebutkan, ada retur, ada input output, ada gudang, gitu. Kemudian untuk marketing kan ada juga itu divisinya head of marketing ya. Tadi saya lupa belum sebutin ya, ada head of marketing, jadi manajer marketing. Manajer marketing itu ada ya, ada divisi untuk service masuknya juga ke situ, divisi service. Kemudian nanti di divisi pendidikan di sini nanti ada bagian apa bisnis digital atau digital support. Terus kemudian ada khusus buat teman-teman dari pendidikan ini kayak apa tuh namanya, kayak kalau anak-anak magang-magang tuh magang-magang PKL, magang-magang dengan SMK sampai kuliah, itu yang ngurusin
semua dari tim pendidikan seperti itu. Untuk masalah magang kan nanti biasanya anak magang PKL sudah disetujui, sudah di ACC. Di sini kita akan ada pembelajaran, tergantung kalau toko-toko yang lagi nggak butuh urgent ya, itu biasanya di sini bisa sampai sebulanan teman-teman belajar di sini. Nanti gurunya atau mentornya bisa dengan saya, bisa dengan teman-teman dari divisi pendidikan. Kalau yang bagian HRD itu nanti masuknya di bagian Untuk HR itu masukin nanti ke ini Mbak. Oh iya, HRNG. HRNG. Masuknya ke situ. Nanti tapi itu sendiri ya Mbak ya. Sendiri, jadi kan tadi habis direktur kan ada manajemen ya. Nah itu masuknya ke manajemen. Nanti ada manajer operasional, lain-lain, terus ada HR dan kita. Kalau boleh kita tulis seperti ini. Ada. Tapi saya harus buka dulu. Sebentar. Ini saya kirimkan gimana bisa? Kita mungkin mau lihat. mungkin dari bisa ke saya. Kurang lebih contohnya nanti seperti itu ya, karena di struktur organisasi yang saya kirim saat itu ada data yang lebih lengkap, karena ada beberapa kayak karyawan yang baru seperti itu. Berarti belum update Kemana nggak dulu bisa nomornya? di scan gitu. Oke, boleh. Dengan Bisa. semester berapa sekarang? Semester 2. Oh, baru banget, ya Allah. Kirain mah udah semester 5 gitu. Iya, iya, ya, soalnya banyak banget kemarin dari teman-teman UPN. Saya tuh banyak loh, UPN lah, UNESA lah, dari Dinamika lah, dari Perbanas lah, banyak gitu. Banyak banget mas di sini, beneran. Ya, nggak apa sih kayak nambah pertemanan gitu, nambah jaringan, relasi ya kan. Tidak masuk Ibu. Berarti ini bukanya pakai aplikasi Visio. Iya. Terima kasih Ibu. Sih bukan data gitu ya untuk tugas ini. Mm-mm. Karena kita boleh cari itu kalau misalnya Boleh. kalau misalnya ada halangan waktu bisa kayak gitu. Boleh, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya sekiranya memang kayak kita nggak bisa ya untuk bikin appointment karena memang mungkin kegiatan kita banyak nih schedule-nya, boleh BA online nggak? Hubungi admin atau langsung Ke admin boleh, Iya. ke saya juga boleh. Mbak Nisa ada nomor Iya, saya iya. kan? Ini mau ditanyain? Mungkin dokumentasi Bu untuk Boleh. laporan. Ini perlu saya panggilin teman saya nggak? Nggak boleh. Iya. Tapi yang foto tidak ada. Oh iya, kemarin tuh malah ada 10 orang di sini. 10 orang bener-bener wawancara observasi gitu kan. Harusnya yang apa ngerasa kayak iya ampun nervous banget itu harusnya kan mereka ya. Ini nggak saya soalnya 10 orang banget. Bentar ya. Iya. Iya.
Itu menerima tiba-tiba nggak urut prosesnya. Yang penting tugas yang itu cuma yang tapi yang penting kan tadi alurnya kita udah tahu nggak bukan pembelinya tapi lebih ke pengadaan barangnya pasti lucu. Di atas saja, tapi ada kursi itu gimana? Di mana ya? Depan meja. Itu set Ya. Iya. Gelap ya, Vin? Enggak sih, enggak segelap. Segelap. Sini, sini, Mbak. Bisa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga ya. Boleh gaya bebas ya? Gaya bebas ya boleh. Oh, siap soalnya ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, bebas. Bebas, bebas. Cek lagi. Udah kita kasih. Ya bebas aja, Mbak Ipa. Satu, dua, tiga. 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 Iya. Ini pakai apa siapa ini? Oke, nanti boleh lah bikin video. Iya, oke, terima kasih Mbak. Iya, makasih banyak ya Pak. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, udah lancar. Visit besok untuk menghubungi lagi. Boleh, ya boleh banget. Saya antar mah nggak apa-apa ke bawah. Tadi kendaraan tadi di bawah? iya Oh, iya. Ya kan nggak mungkin dibawa masuk ya. naik tangga ibu. Iya, terima kasih. Kan lewatnya nanti. Enggak, maksudnya Ya, dia balik ke apa ya? Apa yang banyak Di mana ini Mas? Saya